Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Fermentasi dengan dosen pengampu Intan Kusumaningrum SSI MSI ingin mempresentasikan mengenai fermentasi pada kefir. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Adam Erza, Regina Anggi, Seril Sabila, dan saya sendiri Lucinada Alvita. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi kefir. Kefir berdasarkan Kodeks STAN 243 tahun 2003 termasuk ke dalam produk susu fermentasi. Menurut SNI 7552 tahun 2018, istilah susu fermentasi adalah produk susu yang diperoleh dari proses fermentasi susu segar atau susu rekonstitusi atau susu rekombinasi dengan bakteri asam laktat dengan atau tanpa mikroba lain yang sesuai. Susu fermentasi tertentu dicirikan oleh kultur starter spesifik yang digunakan untuk fermentasi untuk kefir dan kultur starter dibuat dari bibit kefir. Selanjutnya adalah bahan utama pembuatan kefir. Dalam pembuatannya, kefir menggunakan dua bahan utama yaitu susu pasteurisasi dan bibit kefir. Bibit kefir atau kefir grain diperoleh dari bakteri asam laktat dan kamir non-patogen yang berkumpul membentuk butiran-butiran berwarna putih atau krem. Nah, ini adalah contoh gambar dari susu pasteurisasi dan bibit kefir. Selanjutnya adalah mikroorganisme dan faktor pertumbuhannya. Yang pertama adalah Lactococcus sp atau bakteri asam laktat. Bakteri Lactococcus ini yang berperan dalam fermentasi kefir adalah Lactococcus lactis. Lactococcus lactis termasuk dalam bakteri mesofilik, memiliki sel berbentuk bola atau ovoid, dan muncul secara tunggal, berpasangan, atau dalam rantai. Mereka adalah bakteri gram positif, katalase negatif, anaerobik fakultatif, non-motil, dan tidak membentuk spora. Memiliki panjang 0,5 sampai 1,5 mikrometer dan tumbuh optimum pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Dapat juga tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius, tetapi tidak pada suhu 45 derajat Celcius. Dan memfermentasi glukosa melalui jalur heksosa difosfat yang menghasilkan asam laktat dan konversi protein susu menjadi senyawa rasa. Lactococcus lactis termasuk ke dalam bakteri asam laktat, di mana faktor pertumbuhannya adalah waktu inkubasi, suhu kelembapan, cahaya, pH, dan nutrisi. Selanjutnya ada Lactobacillus spp atau BA. Bakteri Lactobacillus yang berperan aktif dalam fermentasi kefir yaitu Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus kefir granum, dan Lactobacillus parakefir. Semuanya termasuk bakteri gram positif, psikorofilik, tidak membentuk spora, berbentuk batang, non-motil, dan anaerobik fakultatif. Lactobacillus spp tidak mengandung enzim katalase. Lactobacillus spp berbentuk batang pendek dengan lebar 0,9 sampai 1,2 μm dan panjang 3 sampai 8 μm. Dapat tumbuh pada suhu 15 sampai 37 derajat Celcius, tidak tumbuh pada suhu 45 derajat Celcius, dan dapat tumbuh pada pH 3 sampai 4,6. Yang terbagi atas bakteri homofermentatif dan heterofermentatif. Sama seperti BAL lainnya, faktor pertumbuhan Lactobacillus spp yaitu waktu inkubasi, suhu kelembapan, cahaya, pH, dan nutrisi. Selanjutnya ada Saccharomyces spp, hamir atau ragi yang berperan dalam proses fermentasi kefir, yaitu Saccharomyces lactis, Saccharomyces fragilis, dan Saccharomyces cerevisiae. Mempunyai karakteristik sel dengan berbentuk bulat, oval pendek, pertunasan multilateral, ukuran sel 2,5 sampai 5 μm kali 3,5 sampai 5 μm, sampai 3,3 sampai 6 μm dikali 5 sampai 7,5 μm. Termasuk pseudohifa dan hifa sejati tidak ada. Merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil. Dapat tumbuh optimum pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,8. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces yaitu nutrien seperti nitrogen yang didapat dari ion amonium,
sumber karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdapat pada karbohidrat, sulfur dari sulfat di medium. Selain nutrien, untuk fermentasi alkoholis juga perlu memperhatikan kondisi keasaman, termasuk pH 4-5, dan suhu yang optimum yaitu 30 derajat Celcius, dan udara juga dibutuhkan selama pembibitan sebelum fermentasi anaerob berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya ini ada tipe fermentasi dan proses pembuatan kefir. Kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu pasteurisasi menggunakan starter berupa bibit kefir, yaitu butiran-butiran putih dari kumpulan bakteri asam laktat, antara lain yaitu Lactobacillus spp, Lactococcus sp, dan Camir Saccharomyces spp. Bakteri berperan menghasilkan asam laktat dan komponen pelapor, sedangkan Camir menghasilkan gas asam arang atau karbon dioksida dan sedikit alkohol. Bakteri kelompok homofermentatif menghasilkan asam laktat hampir 90% dan sedikit asam asetat. Sebagai produk akhir metabolisme glukosa dengan menggunakan jalur EMP. Sedangkan bakteri heterofermentatif akan merombak glukosa melalui jalur fosfoketolase dan menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat dalam kondisi anaerob akan diuraikan oleh piruvat dekarboksilase menjadi asetaldehid. Selanjutnya, asetaldehid diubah oleh alkohol dehidrogenase menjadi etanol dan karbon dioksida. Dari metabolisme heksosa, bakteri heterofermentatif memproduksi asam laktat, CO2, dan etanol. Dan komponen pelapor susu, fermentasi diasetil, dan asetildehid, Camir menghasilkan enzim gimase yang berfungsi untuk merombak sukrosa menjadi monosakarida atau glukosa dan fruktosa, serta enzim invertase yang mengubah glukosa menjadi alkohol. Untuk proses pembuatan kefir ini dimulai dengan memanaskan susu atau pasteurisasi pada suhu 85-90 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan sampai suhunya 22 derajat Celcius, kemudian ditambahkan granula kefir sampai 5%, lalu diaduk hingga rata. Kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu ruang. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan butiran kefir. Maka dihasilkan produk minuman kefir dengan pH kurang dari 4,65 dan kandungan asam laktat sekitar 0,6 hingga 0,8%, serta kadar alkohol bervariasi antara 0,5 hingga 1%. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari studi literatur yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa kefir terbuat dari susu pasteurisasi dan bibit kefir yang difermentasi selama 24 jam pada suhu ruang, menggunakan mikroorganisme berupa bakteri asam laktat dan Camir, di mana bakteri berperan menghasilkan asam laktat dan komponen pelapor dari metabolisme glukosa, sedangkan Camir menghasilkan gas asam arang atau karbon dioksida dan sedikit alkohol. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.